Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah filsafat umum, yakni Bapak Dr. Andes Ivan Ahmad Gufron. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ilmu filsafat dan agama. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Abdul Aziz Sukmawan, yang kedua ada Fahrul Robi, yang kedua ada saya sendiri, Sofia Ranti, dan yang terakhir ada Fitri Alinda Stianingsih. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Abdul Aziz Sukmawan. Kepadanya kami persilakan. Makasih untuk moderator. Di sini saya akan memaparkan ilmu dan filsafat. Ilmu dan filsafat adalah makasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu dan filsafat. Ilmu dan filsafat adalah dua kata substansi yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis. Karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Sebaliknya, perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. Yang pertama ada pengertian filsafat. Filsafat dalam bahasa Inggris itu filosofi, atau istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri atas dua kata, philos atau cinta, atau philia persahabatan, tertarik kepada, dan sophos atau hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, intelijensi. Jadi secara etimologi filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran, tersebut love of wisdom. Orangnya disebut filosof, yang dalam bahasa Arab disebut filsuf. Harun Nasution mengatakan bahwa kata filsafat berasal dari bahasa Arab, falsafah dengan wazan atau timbangan, falala, dan fil. Kendati istilahnya, istilah filsafat yang lebih tepat adalah falsafat, yang berasal dari bahasa Arab. Kata filsafat sebenarnya bisa diterima dalam bahasa Indonesia, sebab sebagian kata Arab yang diindonesiakan mengalami perubahan dalam huruf vokalnya, seperti masjid menjadi masjid, karomah menjadi keramat. Karena itu perubahan huruf A menjadi I, kata falsafah bisa ditolerir. Lagi pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata filsafat menunjukkan pengertian yang dimaksud, yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Abdul Aziz yang telah menyampaikan pemateri pertama. Baiklah, lanjut kepada pemateri kedua, yakni akan saya sampaikan. Adapun beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filosof adalah, yang pertama itu ada upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Kemudian yang kedua ada upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar serta nyatanya. Kemudian yang ketiga ada upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan seperti sumbernya, hakikatnya, atau keabsahannya dan nilainya. Kemudian untuk yang keempat, ada penyelidikan kritis atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan mengatakan apa yang Anda lihat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjut untuk pemateri ketiga akan disampaikan oleh Fitri Alinda. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bahkan Mohata dan Langfeld
mengatakan bahwa definisi filsafat tidak perlu diberikan karena setiap orang memiliki titik tekan sendiri dalam definisinya. Pythagoras tahun 572 sampai 497 sebelum Masehi adalah filosof yang pertama kali menggunakan kata filsafat. Dia mengemukakan bahwa manusia dapat dibagi ke dalam 3 tipe. Mereka yang mencintai kesenangan, mereka yang mencintai kegiatan, dan mereka yang mencintai kebijaksanaan. Dengan demikian, asal mula kata filsafat itu sangat umum, yang intinya adalah mencari keutamaan mental, the pursuit of mental excellence. Selanjutnya ada antara filsafat dan ilmu agama. Antara filsafat dan ilmu memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Dari aspek sumber, filsafat dan ilmu memiliki sumber yang sama, yaitu akal atau rasio. Karena akal manusia terbatas yang tak mampu menjelajah wilayah yang metafisik, maka kebenaran filsafat dan ilmu dianggap relatif, nisbi. Sementara agama bersumber dari wahyu yang kebenarannya dianggap absolut, mutlak. Ada 2 pendekatan dalam studi agama secara komprehensif tersebut, yaitu pertama, ada pendekatan rasional spekulatif, kedua, pendekatan rasional empirik. Maka benar kata Einstein, science without religion is blind. Religion without science is lame. Secara rinci, Franz Magnus Suseso 1991-20 menjelaskan bahwa filsafat membantu agama dalam 4 hal. Dan selanjutnya ada agama. Kata agama seringkali diidentikan dengan kepercayaan, keyakinan, dan sesuatu yang menjadi anutan. Muhammad Abdullah Darraz mendefinisikan agama atau din sebagai keyakinan terhadap eksistensi atau wujud suatu zat, atau beberapa zat gaib yang maha tinggi. Ia memiliki perasaan dan kehendak. Ia memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan yang berkenaan dengan nasib manusia. Secara lebih ringkas, ia mengatakan juga bahwa agama adalah keyakinan atau keimanan tentang suatu zat atau ilahiyah yang pantas untuk menerima ketaatan dan ibadah atau persembahan. Sedangkan Daniel Junet mendefinisikan agama sebagai tuntutan dan tatanan ilahiyah yang diturunkan Allah melalui seorang rasul untuk umat manusia yang berakal guna kemaslahatannya di dunia dan akhirat. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Fitri Alinda yang telah menyampaikan materinya. Kemudian lanjut untuk pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Fahrul Robi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Dr. Selanjutnya yaitu materi hubungan filsafat dengan ilmu. Di dalam buku Filsafat Ilmu, ketika judul S. Sumanti dijelaskan bahwa filsafat dan ilmu memiliki keterkaitan atau memiliki hubungan. Yang pertama yaitu keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, memiliki objek lengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Yang kedua yaitu keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. Yang ketiga yaitu keduanya hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. Yang keempat, keduanya mempunyai metode dan sistem. Dan yang kelima, keduanya memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya timbul dari hasrat manusia atau objektivitas akan pengetahuan yang lebih mendasar. Meskipun secara historis antara ilmu dan filsafat pernah merupakan suatu kesatuan, namun dalam perkembangannya mengalami diferensiasi di mana dominasi ilmu lebih kuat mempengaruhi pemikiran manusia. Kondisi ini mendorong pada upaya untuk memposisikan keduanya secara tepat sesuai dengan batas wilayahnya masing-masing. Bukan untuk mengisolasinya, melainkan untuk lebih jernih melihat hubungan keduanya dalam konteks lebih memahami khazanah intelektual manusia Harold. Titus mengakui kesulitan untuk menyatakan secara tegas dan ringkas mengenai hubungan antara ilmu dan filsafat, karena terdapat persamaan sekaligus
kalangan filsuf terdapat perbedaan pandangan dalam memberikan makna dan tugas filsafat. Selanjutnya yaitu hubungan filsafat dan agama. Sebagian ahli memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam memikirkan berbagai hal yang mencakup alam, manusia, bahkan Tuhan yang disembah oleh manusia. Karenanya dalam filsafat juga dibicarakan bagaimana keberadaan Tuhan dan juga persoalan kenabian, kedudukan dan fungsi akal, serta wahyu penciptaan manusia dan ibadah yang secara lebih jelas. Hal ini dapat dilihat pada uraian tentang objek filsafat, yaitu antara lain sebagai berikut. Dari apakah benda-benda berubah menjadi lainnya, seperti perubahan oksigen dan hidrogen menjadi air. Filsafat memiliki lapangan-lapangan ilmu keislaman dan mempengaruhi pembatasan. Penyelidikan terhadap keilmuan mengikuti kegiatan filsafat dalam dunia Islam. Dengan demikian, filsafat dalam secara khusus memisahkan diri sebagai ilmu yang mandiri. Walaupun hasil juga ditemukan keidentikan dengan pemandangan orang Yunani Aristoteles dalam masalah teori tentang pembagian filsafat oleh filosof-filosof Islam. Para ulama Islam memikirkan sesuatu dengan jalan filsafat. Ada yang lebih berani dan lebih bebas daripada pemikiran-pemikiran yang mereka biasa dikenal dengan nama filosof Islam. Di mana perlu diketahui bahwa pembahasan ilmu kalam dan tasawuf banyak terdapat pikiran dan teori-teori yang tidak kalah teliti daripada filosof Islam. Hubungan ilmu filsafat dengan agama memiliki keterkaitan dan saling menunjangi bagi manusia. Keterkaitan itu terletak pada 3 potensi utama yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu akal, budi, dan rasa serta keyakinan. Melalui ketiga potensi tersebut, manusia akan memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi cukup mungkin untuk materi yang terakhir. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pak Robi yang telah menyampaikan materinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2, bahwasannya untuk kesimpulannya yaitu ilmu dan filsafat adalah 2 kata substansi yang saling terkait, baik secara substansi maupun historis, karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Sebaliknya, perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. Jika ilmu hanya menjangkau wilayah fisik seperti alam dan manusia, maka jika filsafat itu menjangkau wilayah biofisik maupun metafisik seperti Tuhan, alam, dan manusia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk menutup presentasi yang kami sampaikan, alangkah baiknya kita membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.